Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Nah, melanjutkan lagi persoalan pembahasan LDII dan pengakuan Pak Jenderal terkait kesesatan dan segala hal yang beliau alami selama berada di dalam jamaah LDII. Nah, kalau sahabat-sahabat mengikuti dari part 1 sampai part 3, ada beberapa poin yang kita angkat dari part 1 sampai part 3 itu yang kemudian menarik mungkin untuk sahabat-sahabat diskusikan di kolom komentar bagaimana pandangan kalian tentang seorang mantan jenderal, orang yang punya pengaruh di kepolisian, kemudian keluar dari LDII dan kemudian menyampaikan segala hal tentang apa-apa yang menjadi alasan beliau mengatakan bahwa LDII adalah sesat dan menyesatkan. Satu hal yang mungkin menarik untuk saya angkat adalah yang pertama, LDII sudah sampai sehebat itu. Artinya apa? Dia mampu merekrut orang yang penting di negara kita. Sekelas mantan Kapolda Metro Jaya, sekelas beliau yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Mesir, yang bukan jabatan kaleng-kaleng, bukan jabatan sederhana, ini bukan jabatan kecil. Otomatis posisi dan jabatan yang pernah diemban oleh Pak Jenderal ini adalah posisi yang dia mampu menginstruksikan, mampu mengkomunikasikan apapun tentang LDII. Syukurnya karena beliau telah keluar dan kemudian berani berbicara di mana-mana, baik itu di YouTube, baik itu menghadiri seminar, bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat beliau hadir di salah satu tablik akbar menyampaikan soal bagaimana pengalaman beliau selama berada di dalam LDII, dan itu saya anggap adalah sesuatu langkah yang berani, langkah yang positif, dan pada akhirnya LDII akan terbongkar dengan sendirinya. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Banyak orang-orang yang ada di LDII tapi belum punya keberanian untuk keluar dan berbicara, memberikan keterangan soal apa yang dialami di dalam LDII itu sendiri. Nah, di part keempat ini kita akan tetap dengarkan apa pernyataan dari Pak Jenderal yang menarik untuk kita ulas, yang menarik untuk kita bahas. Kita dengarkan dulu ya. Kalau bisa sebenarnya sih kita nggak usah firqah lah, nggak usah kita mendirikan golongan-golongan sendiri, apalagi golongan-golongan yang takfiri dan sebagainya. Itu berbahaya itu jadi alat nanti oleh oknum-oknum katakanlah organisasi di luar sana di Timur Tengah khususnya untuk menarik supaya orang-orang di Indonesia itu jihad gitu. Jihad itu bukan hanya itu, pengertian jihad itu luas sekali. Jadi untuk itu memang kita perlu penuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu, kita ditutup ilmu kita, ya kita bodoh di situ terus, terkungkung dalam tempurung kebodohan. Itu nasihat saya demikian. Semoga manfaat. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita diskusikan di situ. Yang pertama, persoalan firqah-firqah itu, kelompok-kelompok yang pada akhirnya orang Islam itu terpolarisasi, terkelompok-kelompok, terkotak-kotak. Yang kedua itu adalah persoalan kekhawatiran Pak Jenderal dengan kondisi yang terjadi di Timur Tengah, konflik perang berdarah dan lain sebagainya antar sesama orang Islam. Jadi dikhawatirkan itu akan terjadi di Indonesia kalau kelompok-kelompok seperti LDII dibiarkan berkembang pesat. Nah, itu kira-kira poin dari part keempat ini. Yang pertama, persoalan firqah-firqah. Kita ketahui bersama bahwa sejarah panjang Islam itu sebenarnya sepeninggalnya Nabi, pada saat setelah wafatnya Nabi, kemudian Islam berada pada fase kekhalifahan. Mulai dari Abu Bakar, mulai dari Umar, mulai dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Puncaknya ada di masanya Ali bin Abi Thalib, kemudian lahir beberapa firqah-firqah itu. Ya, oleh karena kita paham persoalan itu, Islam terbentuk dengan sejarah panjangnya yang kemudian terlalu banyak firqah di situ. Ada banyak kelompok di situ, ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, dan banyak lagi kelompok-kelompok di bawah.
Syiah kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok. Itu kan adalah firqa-firqa yang kemudian terbentuk pada akhirnya adalah mengelahirkan konflik-konflik berdarah antar sesama orang Islam. Kita tahulah di beberapa video sebelumnya saya sudah singgung persoalan Islam pernah berbenturan di perang berdarah, perang Karbala antara Islam dengan Islam, perang Jamal antara Islam dengan Islam, perang Siffin antara Islam dengan Islam. Kita punya sejarah kelam itu dan kita tahu bahwa kekhawatiran itu jangan sampai terjadi di kondisi Islam hari ini. Kita bisa lihatlah, kita bisa berkaca bagaimana contoh model Islam yang ada di Timur Tengah. Antar mereka saling perang. Bahkan ada satu negara yang mereka sama-sama pahamnya Wahabisme, sama-sama paham Wahabi, perang antar mereka. Karena persoalan apa? Karena persoalan politik. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Pak Jenderal dan bisa saja kondisi ini terjadi di Indonesia. Pintu terorisme, kekerasan dalam terorisme itu bisa masuk lewat pintu agama. Saya sepakat dengan pernyataan Gus Islah Bahrawi yang mengatakan bahwa kelompok terorisme itu tidak punya agama. Tepat menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada satu agama pun. Anggaplah kita di Indonesia ini, agama-agama yang kita akui, tidak ada satu agama pun yang membenarkan kekerasan, yang membenarkan terorisme, termasuk Islam itu sendiri. Sehingga kenapa saya sepakat dengan kalimat kelompok-kelompok terorisme itu tidak punya agama? Karena agama itu tidak mengajarkan kekerasan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kekerasan itu. Bahkan sampai ada kalimat yang mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Lalu terus kenapa misalnya agama harus diperjuangkan lewat teriakan, lewat mengkafirkan? Ini yang lucu di LDII, karena ulama-ulama kita lah misalnya dulu yang awal-awal masuk ke Nusantara ini untuk melakukan islamisasi, mengislamkan orang di Nusantara. Kita tahu sendiri sebelum Islam masuk sudah ada agama-agama sebelumnya. Hindu sudah duluan masuk. Kristen sudah duluan masuk. Islam kemudian masuk melakukan islamisasi. Nah, ulama-ulama kita dulu masuk untuk melakukan islamisasi, mengislamkan orang yang kategorinya menurut mereka adalah kafir, kemudian diislamkan. Ya, hari ini ada kelompok Islam yang bukan sibuk mengislamkan tapi sibuk mengkafirkan sesamanya mereka orang Islam. Kita yang bukan kelompok LDII dikafirkan oleh mereka yang yang ada di LDII. Kan lucu, modelan begini lucu. Dia sibuk mengkafirkan saudaranya sendiri yang seiman, yang seagama. Ya masih mending kelompok-kelompok ekstrim lainnya yang memang dia kategori mengkafirkan orang-orang yang di luar yang beda agama. Ini satu agama. LDI mengkafirkan seagamanya. Itu yang lucu di mereka. Nah, inilah kemudian kenapa kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Pak Jenderal khawatir jangan sampai kejadian-kejadian peperangan berdarah di Timur Tengah akan terjadi juga di Indonesia atas nama agama. Karena adanya kelompok-kelompok seperti ini yang dibiarkan tumbuh besar. Gus Islah Bahrawi di beberapa videonya saya pelajari mengatakan bahwa potensi kelompok-kelompok seperti ini untuk makar, untuk kemudian merebut kekuasaan. Kenapa mereka belum melakukan? Karena mereka belum besar, belum mendominasi, belum mayoritas. Andai kata kelompok LDII sebesar Nahdlatul Ulama misalnya, pasti potensi untuk makar itu ada, pasti potensi untuk merebut kekuasaan itu ada. Untungnya sekelas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak punya orientasi kekuasaan yang berlebihan seperti kelompok-kelompok lainnya. Muhammadiyah, NU, itu sibuk bagaimana caranya umat itu tentram, tenang, tidak ada konflik agama, tidak ada konflik di akar rumput dan lain sebagainya. Itu yang jauh lebih enak, itu yang jauh lebih sejuk, itu yang jauh lebih damai ketimbang memperjuangkan organisasinya hanya untuk kepentingan-kepentingan politik.
Oke, saya pikir itu di part keempat ini, di video kali ini. Kita ketemu di part selanjutnya. Kita dengarkan apa lagi pernyataan dari Pak Jenderal yang menarik untuk kita ulas, yang menarik kita untuk diskusikan. Saya pikir itu sahabat-sahabat, kita ketemu di part selanjutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.